Om Swastiastu, Semeton Abiunek dimanapun berada. Salam rahayu untuk kita semua. Kali ini Abiunek update tentang perebutan kekuasaan oleh Kiai Agung Maruti di Gelgel hingga berdirinya Kerajaan Klungkung. Seperti diketahui, Kiai Agung Maruti adalah putra dari Kiai Kalanganyar yang dijadikan anak angkat oleh kakak Kiai Kalanganyar yang bernama Kiai Kedung, keturunan Arya Kepakisan. Kiai Agung Maruti berhasil melakukan kudeta atas Kerajaan Gelgel dan menjadi penguasa Kerajaan Gelgel pada tahun 1651 Masehi sampai dengan tahun 1686 Masehi. Dikisahkan demikian. Sebelum peristiwa puncak perebutan kekuasaan oleh Patih Agung Kiai Agung Maruti, telah terjadi usaha pengambilan kekuasaan dengan cara penyanderaan Ide Dalam Demade pada saat Ide Dalam pergi ke Besakih untuk melaksanakan persembahyangan. Atas inisiatif Kiai Agung Maruti dan I Gusti Kaleran yang telah dipersiapkan dan dibuat perjanjian di Bukit Abah. Ide Dalam disandra dan ditahan di desa Galiran, Karangasem. Berita penyanderaan itu terdengar oleh para patih lainnya yang masih setia dan mereka mengadakan pertemuan untuk merencanakan pembebasan. Rencana pembebasan ini ternyata didengar oleh para pembangkang sehingga membuat mereka takut. Kemudian Ide Dalam dibebaskan. Selanjutnya situasi di pusat kerajaan di Gelgel menjadi tidak aman. Tersebar isu yang simpang siur tentang pergolakan dan usaha perebutan kekuasaan. Para pejabat kerajaan merasa gelisah dan banyak yang pindah mencari tempat lain meninggalkan dari pusat kerajaan Gelgel. Mereka pergi ke wilayah kekuasaannya masing-masing, mendekati rakyatnya ke seluruh daerah di Bali. Penguakan Dan Bencingah menuju desa Nyalian, membawa pusaka keris Kilobar. Demikian juga para pejabat penguasa daerah lainnya membawa pusaka yang merupakan hadiah raja terdahulu bersama rakyatnya. Demikian juga rakyat Gelgel lainnya menyingkir dari pusat kerajaan menuju ke daerah aman di seluruh Bali. Pada saat inilah banyak rakyat Gelgel dari berbagai soroh berpencar ke seluruh Bali. Semua soroh yang dahulu berpusat di Gelgel sekarang berada tersebar di mana-mana di seluruh Bali. Beberapa lama kemudian terjadi puncak huru-hara di Gelgel karena para pejabat lupa dengan yang dipertuan. Ide Dalam Demade ditahan dan dikurung oleh Kiai Agung Maruti di dalam keraton. Para pejabat kerajaan serta rakyat yang setia bersama Ide Dalam bersama para putra tidak bisa keluar keraton, terkurung oleh laskar Patih Agung. Para pejabat kerajaan yang berada di sekitar keraton Gelgel beserta rakyatnya di masing-masing desa tertahan oleh laskar Kiai Agung Maruti sehingga tidak bisa membantu rajanya yang sedang terkurung. Setelah beberapa lama, Ide Dalam bersama para putra dan para pengiring dapat meloloskan diri keluar dari keraton dan dijemput oleh rakyat di sebelah barat Tukad Bubuh. Selanjutnya, Ide Dalam bersama rombongan menuju dan bermukim di Guliang. Begitu juga para putra Ide Dewa Agung Pemahyun menuju ke Tampak Siring dan Ide Dewa Agung Jambe menuju ke Sidemen. Pusat kerajaan Gelgel telah dikuasai oleh Kiai Agung Maruti pada tahun 1651 Masehi. Setelah Kiai Agung Maruti memegang kekuasaan di Gelgel sampai tahun 1686 Masehi, terjadi perpindahan para anglurah kerajaan dan pengiringnya serta terjadi perubahan tata ruang kerajaan. Kiai Agung Maruti memindahkan pusat kekuasaan ke tempat kediamannya di Jero Karang Kepatihan. Lokasinya di sebelah utara Pasar Gelgel saat ini. Bangunan keraton Swecapura dihancurkan, diratakan dengan tanah dan dijadikan daerah permukiman penduduk
Sekarang daerah bekas keraton ini telah menjadi Banjarjeru Agung Baleran Belodan di Desa Adat Gelgel. Tempat tinggal para anglurah yang telah ditinggal pergi menuju daerah kekuasaannya masing-masing dijadikan banjar dan tempat pemukiman penduduk. Banjar Jelantik bekas Jeru Kiai Jelantik, Banjar Paminggir bekas Jeru I Gusti Paminggir, Banjar Tangkas bekas Jeru Kiai Tangkas, keturunan Arya Kanuruhan. Banjar Tabanan bekas Jeru Kiai Anglurah Tabanan, keturunan Arya Kenceng. Banjar Pandi bekas Jeru Kiai Pandi Base, keturunan Arya Kepakisan. Banjar Jeru Kapal adalah bekas Puri Ide Dalam Bekung setelah turun tahta, yang sebelumnya bekas Jeru Kiai Manginte. Banjar Bale Tumbak adalah bekas tempat atau bale penyimpanan tombak oncer ganda dari Laskar Dulang Mangap. Banjar Sangging dan Banjar Pandemas adalah tempat para sangging dan pandemas, pengayah ide dalam yang mengerjakan segala kebutuhan keraton. Banjar lama yang telah ada sebelum dibangun keraton Gelgel adalah Banjar Dukuh yang dihuni oleh warga pedukuhan. Banjar Tojan yang dihuni oleh keturunan Pasek Salahin, Banjar Bale Batur Gadoh, dan lain-lainnya. Demikian terjadi perubahan peruntukan pemukiman di Gelgel setelah pengambil alihan kekuasaan oleh Kiai Agung Maruti. Pemukiman-pemukiman itu dihuni oleh rakyat yang mau tunduk dan telah dihilangkan kewangsaannya. Adapun para pejabat kerajaan bersama pengikutnya yang telah pergi ke masing-masing daerah kekuasaannya membuat pemerintahan yang berdiri sendiri tanpa mau tunduk kepada Kiai Agung Maruti di Gelgel. Mulai saat itulah terbentuk kerajaan kecil yang berdiri sendiri, tidak bernaung di bawah Gelgel, seperti Kerajaan Buleleng, Tabanan, Gianyar, Karangasem, dan Bangli yang dahulunya adalah bagian dari Kerajaan Bali yang berpusat di Gelgel. Setelah sekian lama ide Dewa Agung Jambe bermukim di Sidemen, diputuskan untuk menuntut balas kepada Kiai Agung Maruti di Gelgel. Adapun seorang bekas punggawa dari Gelgel yang ikut mengiringi Baginda mengadakan perundingan dengan Kiai Anglurah Singharsa untuk mempersiapkan serangan ke Gelgel dan mengirim utusan kepada penguasa yang ada di Buleleng dan Badung agar memberikan bantuan dan pembelaan kepada Baginda untuk menggempur dan menuntut balas di Gelgel. Semuanya sepakat dan meyakinkan untuk memberikan bantuan. Pada saat yang telah ditentukan, Laskar Gabungan Sidemen, Badung, dan Buleleng beserta penguasa lainnya berangkat untuk menyerang Kiai Agung Maruti di Gelgel. Laskar Badung mengepung dari arah pantai yang dipimpin oleh putra Kiai Jambe Pule bernama Kiai Macan Gading. Laskar Buleleng mengepung dari arah barat kota Semarapura dipimpin oleh Kiai Panji Sakti. Laskar Sidemen yang dipimpin oleh Kiai Anglurah Singharsa membuat benteng parit pertahanan dengan pagar bambu dan ranjau sepanjang parit di sebelah selatan Semarapura dan telah siap mengepung Gelgel dari arah utara Semarapura sampai ke wilayah Sampalan. Dalam serangan awal ini telah dapat menguasai desa-desa di sekitar Gelgel seperti Dawan, Sampalan, dan Panasan Aji. Ide Dewa Agung Jambe segera turun dari Sidemen dan bermarkas di Dawan yang dikawal oleh Kiai Paketan. Perlawanan Laskar Badung dari arah selatan mendapatkan perlawanan hebat dari Laskar Kiai Agung Maruti dan mengalami kekalahan serta mundur sampai ke Cedok Andoga di sebelah timur keraton. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat ini menyebabkan Kiai Macan Gading gugur karena amukan Laskar Gelgel.
Setelah Laskar Kiai Agung Maruti dapat menepis serangan lawan dari selatan dan menguasai desa Jumpai, maka Laskar Kiai Agung Maruti beralih arah untuk menghadapi Laskar Buleleng di Panasanaji. Kembali terjadi pertempuran sangat dahsyat, saling tikam dan saling bunuh. Patih andalan dari Kiai Agung Maruti yang bernama Ki Bungkut Kerte gugur dalam pertarungan ini akibat tikaman Ki Tamblang Sampun, seorang patih Kiai Panji Sakti dari Buleleng. Melihat Ki Bungkut Kerte gugur, Laskar Kiai Agung Maruti menjadi kacau balau dan lari tunggang langgang meninggalkan arena perang. Pertempuran berakhir, Laskar Kiai Agung Maruti mengalami kekalahan. Kekalahan Kiai Agung Maruti diduga terjadi pada antara tahun 1686 Masehi sampai tahun 1687 Masehi. Kiai Agung Maruti dengan keluarga bersama rakyat pengiring menyelamatkan diri, melarikan diri menuju desa Jimbaran. Di kemudian hari diampuni oleh raja dan diberikan tempat di desa Kuramas. Kiai Lurah Tubuh alias Ki Nyap-Nyap yang dahulu ikut kesah ke Guliang atas perintah Ide Dewa Agung Jambe dikirim ke desa Kuramas. Ki Nyap-Nyap beserta keluarga akhirnya menetap di Kuramas, bertugas untuk mengamati semua perilaku Kiai Agung Maruti. Setelah Kiai Agung Maruti di Gelgel melarikan diri dari Gelgel karena gempuran Laskar Gabungan, maka Ide Dewa Agung Jambe menduduki kembali keraton Swecapura di Gelgel yang telah hancur. Ide Dewa Agung Jambe tidak mau beristana di Gelgel karena Gelgel telah dianggap letah karena pernah diduduki oleh musuh. Beliau mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Klungkung yang berpusat di Semarapura dan membangun keraton yang diberi nama Puri Agung Samarajaya. Demikianlah kisah dari perebutan kekuasaan oleh Kiai Agung Maruti di Gelgel hingga berdirinya Kerajaan Klungkung di Semarapura. Abionek tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.